Saatnya memberikan review pemakaian dari Astrok 3DG ST, salah satu raket tipe power dari brand Yonex yang range harganya 800 ribuan sampai 1,1 juta, yang belakangan ini lagi rame, lagi viral, lagi hits bersamaan dengan saudaranya, Astrok 3DG HF. Nah, kalau yang HF ini sudah saya berikan review pemakaiannya. Buat yang belum nonton, silakan cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan linknya di situ. Sekarang kita akan berfokus pada Astrok 3DG ST ini ya guys ya. Setelah penggunaan dalam beberapa kali kesempatan, dan memang ini raketnya enak banget untuk bermain power. Kalian yang suka smash-smash, gebok-gebok, dominan di belakang, kalian yang suka powerful smash, pokoknya bola tinggi kalian langsung hajar. Ini raketnya menurut saya recommended banget, worth it to buy. Dan ini mesti masuk dalam daftar beli kalian guys, karena raketnya secara generate power besar. Stabilitasnya bagus, soliditasnya juga bagus. Kemudian raket ini juga bisa ditarik hingga 35 lbs ya. Nggak banyak raket di brand Yonex yang bisa ditarik setinggi itu, karena ini adalah seri DG, durable grade ya. Raket yang bisa ditarik tinggi cuma ada dua seri aja, Astrok sama Voltric ya. Kalau yang lainnya saya belum nemu guys ya. Nah, kalau kalian selain mencari power yang bagus, smash yang enak, generate powernya gede, tapi juga mencari tingkat akurasi yang bagus, menurut saya Astrok 3DG ST ini bisa memberikan itu guys, karena raketnya memang cenderung kaku ya, ST cenderung kaku. Jadi ini bisa kalian maksimalkan untuk tingkat akurasi yang lebih baik. Swingnya juga menurut saya lebih enak daripada Astrok 3DG HF ya, yang lebih flex ya. Jadi kalau yang HF ini dia sedikit ada delaynya. Dan ada fakta menarik juga ya, untuk rata-rata Astrok 3DG ST ini secara berat dan BP lebih rendah daripada yang Astrok 3DG HF ya. Ya mungkin tidak semua, mungkin ada beberapa yang Astrok 3DG HF ini lebih rendah, tapi rata-rata kalau saya perhatikan memang yang Astrok 3DG HF ini dia lebih tinggi secara BP-nya, secara beratnya juga lebih tinggi ya guys. Jadi memang yang ini lebih powerful ya, ditambah lagi dengan shaft-nya yang cenderung agak flex ini, jadi dia bisa memberi bantuan generate power ya guys. Tapi memang untuk maksimal dalam tingkat akurasinya, menurut saya 3DG ST ini lebih baik ya guys ya. Tapi kalian mesti lihat level permainan kalian, mesti lihat kemampuan kalian, mesti lihat power kalian bagaimana, kekuatan tangan kalian bagaimana, wrist kalian bagaimana. Karena itu akan menentukan kenyamanan ketika kalian memilih antara ST ini dengan HF. Kalau kalian secara power udah bagus, kemudian secara tangan juga udah kuat, wristnya juga udah kuat, kalian mencari tingkat akurasi yang lebih baik, oke, silakan ambil yang ST. Tapi kalau kalian secara power kurang begitu istimewa, cenderung biasa aja, atau kalian yang tidak pengen terlalu boros tenaga, nah kalian bisa ambil yang HF. Kalau saya pribadi melihat level saya yang secara power memang nggak begitu bagus, wrist juga belum begitu bagus, ya pokoknya biasa-biasa aja. Saya memang lebih nyaman yang Astrok 3DG HF ya, meskipun ini secara BP dan berat memang lebih tinggi rata-ratanya daripada yang ST, tapi karena shaft-nya lebih flex, jadi lebih nyaman buat saya. Jadi ketika nyaman, kita bisa lebih memaksimalkan raketnya ya. Jadi ini tergantung kalian, kembali ke kalian ya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa memaksimalkan Astrok 3DG ST ini ya. Tergantung nanti settingannya guys ya. Ini sebenarnya kalau kalian perhatikan ketika saya kemarin review awal, spek dan detail, kemudian kita berikan review pemakaiannya, ini waktunya cukup lama guys. Kenapa? Karena saya ternyata butuh waktu adaptasi yang lebih lama daripada biasanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini perpaduan raketnya yang memang tidak mudah ya, dengan spek yang seperti ini, BP-nya tinggi, raketnya cenderung kaku, ditambah dengan kombinasi senar BG80 power, senar tebal 0,68 mm, hard feeling ya, ditarik 30 cross-nya, mainnya 29 lbs, jadi memang tidak mudah ya guys ya, tidak mudah. Ini untuk settingannya saya samakan dengan Astrok 3DG HF, cuma memang saya lebih bisa memaksimalkan Astrok 3DG HF-nya karena dia lebih flex ya. Nah, itu tadi kembali ya. Kalau kalian powernya biasa-biasa aja, nggak begitu istimewa, pasti kalian akan butuh adaptasi. Seperti saya guys, kemarin memang kondisi fisik lagi kurang begitu maksimal, jadi saya butuh waktu lebih lama daripada biasanya. Nggak keluar guys, power saya nggak keluar ya. Jadi nunggu fit dulu guys. Kemarin untung aja sudah lebih baik, jadi kita bisa memaksimalkan raket ini ya. Dan ini juga kemarin settingannya udah saya rubah. Waktu pertama kali mencoba, beberapa kali game, saya mencoba dengan settingan grip bawahnya masih ada. Tapi setelah itu, belakangan ini saya lepas ya, grip bawahnya saya lepas. Saya lepas, kemudian saya kasih cushion grab, kemudian saya tumbuk dengan overgrip ya. Jadi settingannya saya samakan dengan yang 3DG HF-nya ini guys. Jadi lebih baik, handlingnya lebih enak. Karena grip size G5-nya Yonex itu menurut saya terlalu tebal, terlalu besar, jadi kurang nyaman. Kalau misalkan ada pilihan G6-nya,
kalian ambil aja yang G6. Tapi ini nanti kembali ke selera kalian ya guys ya. Nah, ini cerita sedikit cerita untuk raket ini kemarin waktu saya beli sudah terpasang dengan senar ya guys. Jadi kondisi raket dengan senar ini beratnya 88, PP-nya 316 ya. Setelah tersetting seperti ini dengan kondisi grip bawaan dilepas, ini beratnya bisa ditahan di 86 atau 88 kalau nggak salah. BP-nya menjadi 323 ya guys. Jadi ini feelingnya raketnya terasa lebih ringan, kemudian terasa head heavy ya guys ya. Untuk stiffness-nya ini terasa kaku, oke. Kemudian untuk handlingnya lebih enak karena udah saya setting sendiri guys ya. Untuk adaptasinya itu tadi guys. Kalau saya pribadi memang tidak mudah ya guys untuk adaptasi dengan senar BG80 Power, senar yang tebal, hard feeling juga. Jadi memang kita harus punya power yang bagus biar impact-nya maksimal ya. Kalau misalkan ini dikasih senar yang seperti BG66 Ultimax, BG66 Force, pasti saya bisa lebih memaksimalkannya lagi ya. Karena ini ya karena power juga belum bagus, tapi kasih senar yang seperti ini, jadi nggak maksimal ya. Ya, tapi ya memang harus seperti itu karena kita mau komparasikan dengan Astro 3 DGHF ya. Jadi settingannya harus sama ya. Jadi ini buat informasi buat kalian ya. Untuk gaya bermain raket ini tutup aja buat kalian suka smash-smash, gebuk-gebuk. Pokoknya kalian yang dominan bermain power, suka powerful smash. Ini raketnya enak banget ya, apalagi kalau kalian dominan di belakang, bola tinggi langsung diajar. Kalian siap menunggu di belakang, teman kalian mencarikan bola, nah itu dia guys. Ini raketnya enak ya guys ya. Pede banget pokoknya, bisa diandalkan untuk bermain power. Cat, desain dan finishingnya ini kurang lebih sama dengan yang Astro 3 DGHF-nya, cuma kalau yang ST ini ada dominan hitamnya. Kalau yang HF ada dominan putihnya ya. Secara desain kurang lebih sama, finishingnya dibuat matte atau doff ya. Untuk kualitas catnya menurut saya bagus juga ya. Nah, belum ada yang paint chip ya. Oke, bagus ya. Kemudian raket ini secara stabilitasnya bagus, soliditasnya juga bagus. Bisa ditarik hingga 35 lbs. Jadi ini menarik banget buat kalian suka tension-tension tinggi ya guys. Karena tidak banyak raket di brand Yonex yang bisa ditarik sekencang itu guys ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini ya. Dan itu tadi gameplaynya. Jadi saya memang memaksimalkan raket ini untuk bermain power. Cuma memang ya karena settingan kombinasi raket dan senarnya yang memang ini untuk pemain dengan power yang besar. Jadi saya pribadi menurut saya kurang begitu maksimal dalam menggunakan raket ini ya. Misal dikasih senar yang lebih tipis 0,63 S-Bolt 63 seperti itu, kemudian BG66 Force atau Ultimax pasti akan lebih bisa saya maksimalkan lagi ya. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Secara power ini raketnya bagus, generate powernya gede, stabilitasnya juga bagus, soliditasnya juga bagus ya. Jadi ini saya kasih nilai 9,5 untuk powernya. Untuk lobnya saya kasih nilai 9 ya. Nggak ada masalah karena dia head heavy. Jadi kita tidak terlalu effort ya. Meskipun raketnya cenderung kaku, tapi kalau ngelob nggak ada masalah menurut saya ya. Kemudian untuk drive, nah untuk drive ini memang agak kurang jika dibandingkan dengan power ya, karena dia head heavy, cenderung kaku juga ya. Jadi swingnya agak berat ya guys, agak berat jika dibandingkan dengan raket yang memang tipe speed atau raket yang tipe all-round, raket yang balance ya. Jadi untuk drive ini kemarin memang agak effort juga, karena ini raketnya cenderung kaku ya. Apalagi kalau kita melakukan hard swing ya, kemudian kita harus nahan. Nah ini tangan kita harus kuat ya. Ini saya kasih nilai 8 aja untuk drive-nya. Untuk defense saya kasih nilai 8 juga karena raketnya cenderung kaku. Wrist kalian harus kuat ya guys ya. Kalau wrist kalian belum kuat, nggak begitu bagus, ini lumayan effort juga guys ya. Jadi settingan senarnya, kembali ke settingan senarnya guys. Kalau kalian bisa kasih senar yang pas ya, nanti kalian bisa lebih maksimalkan lagi ya. Untuk drop shot saya kasih nilai 9. Netting, sebenarnya kalau raket tipikal seperti ini harusnya kalian akan jarang di depan ya. Kalian mesti dominan di belakang ya. Tapi untuk netting pun ini menurut saya nggak ada masalah. Jadi untuk drop shot dan netting sebenarnya lebih ke skill ya. Saya kasih nilai 9 ya. Tapi nanti ini tergantung skill kalian juga ya. Untuk control placing saya kasih nilai 9. Ini raketnya bisa kalian maksimalkan untuk akurasi yang lebih baik karena raketnya cenderung kaku. Raket yang cenderung kaku bisa kalian maksimalkan untuk tingkat akurasinya. Karena swingnya akan langsung ngikut ya, nggak ada delay-delay gitu. Jadi feelingnya bisa pas ya. Menurut saya pribadi, raket ini lebih pas buat kalian yang secara power udah bagus. Tangan kalian udah kuat. Secara level permainan, menurut saya ini lebih pas buat kalian yang level intermediate ke atas. Atau kalian yang pemula, yang mau coba-coba silakan boleh aja. Tapi kalian harus hati-hati ya. Kembali seperti yang sampaikan di awal tadi, kalian harus mengukur kemampuan kalian, level kalian, kekuatan tangan kalian bagaimana, wrist kalian bagaimana ya. Karena kalau sampai salah memilih, nanti bisa ada resiko cedera ya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya video kita kali ini membahas Astrok 3 DG ST. Menurut saya ini adalah raket yang recommended, worth it to buy ya. Secara power bagus, generate powernya gede, stabilitasnya juga bagus, kemudian tensinya juga bisa ditarik tinggi. Jadi ini layak dipertimbangkan, layak masuk dalam daftar beli kalian ya. Buat yang sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.